Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari. Saya dari kelas 3Q, NIM 2019-143604. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Pada video ini, saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistika Dasar oleh dosen pengampu Ibu Putri Fitrisari, MPD. Nah, pada video ini saya juga akan menjelaskan tentang pengerjaan soal statistika dasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang soal simpangan baku dan varian. Soal yang kedua, saya akan membahas tentang model regresi linier. Nah, yang pertama kita akan mencari tentang varian dan simpangan baku. Di sini ada pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu, diketahui nilai tes masuk calon mahasiswa ke perguruan tinggi negeri sebagai berikut. Ini ada nilai-nilai calon mahasiswa yang akan masuk ke perguruan tinggi. Ini frekuensinya. Jadi kita disuruh mencari varian dan simpangan baku. Bagaimana cara kita mencarinya? Jadi cara kita mencari varian dan simpangan baku, pertama-tama kita buat terlebih dahulu tabel seperti yang sudah saya buatkan ya. Nah, selanjutnya kita isi kolom-kolom tabel tersebut. Ini ada kolom nilai. Nah, kita tulis nilainya. Kita lihat dari soal di atas. Kita tulis 41 sampai dengan 49, 50 sampai dengan 58, 59 sampai dengan 67, 68 sampai dengan 76, 77 sampai dengan 85. Kita tulis frekuensi pada tabel selanjutnya. 5, 18, 42, 21, dan 14. Selanjutnya kita mencari XI. Apa sih itu XI? XI adalah nilai tengah. Jadi bagaimana cara kita mencari nilai tengahnya? Cara kita mencari nilai tengahnya yaitu dengan menghitung jumlah 41 sampai dengan 49. Setelah itu kita ambil nilai tengahnya. Jadi kita hitung 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Jadi nilai yang ketengahnya yaitu 45. Selanjutnya juga begitu. Kita ambil nilai tengahnya. Kita hitung berdasarkan nilai yang tertera pada tabel tersebut. 50 sampai dengan 58 nilai tengahnya yaitu 54. Selanjutnya 63, selanjutnya 72, selanjutnya 81. Bagaimana cara kita mencari XI dikali frekuensi? Jadi cara mencari XI dikali frekuensi yaitu ini ada nilai XI. Ada 45, ada 54, 63, 72, dan 81. Kita kali dengan frekuensi. Jadi 45 dikali 5 yaitu 225. 54 dikali 18 yaitu 972. Selanjutnya 63 dikali 42 ada 2646. 72 dikali 21 yaitu 1512. 81 dikali 14 yaitu 1134. Selanjutnya ada tabel XI dikurang X bar dikali 2. Ini maksudnya bagaimana sih? Jadi XI dikurang X bar dikali 2 yaitu dengan cara XI dikurang dengan nilai rata-rata. Mana sih nilai rata-rata? Nilai rata-rata yaitu jumlah keseluruhan dari XI dikali frekuensi. Kita jumlahkan terlebih dahulu. Berapa hasil dari XI dikali frekuensi? Hasilnya yaitu 6489. Jadi
Rata-rata itu sama dengan 6.489 dibagi 100, hasilnya yaitu 64,89. Kita bulatkan menjadi 65. Nah, jadi XI dikurang rata-rata 45 dikurang 65, hasilnya sama dengan minus 20. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita kalikan lagi hasil dari XI dikurang rata-rata tersebut. Minus 20 dikali minus 20 hasilnya 400. Nah, selanjutnya juga begitu dengan cara XI dikurang rata-rata. XI nya yaitu 54 dikurang 65, hasilnya berapa? Kita kalikan lagi dengan hasil tersebut. Nah, hasilnya yaitu 121. Ini ada 4, ini 49, ini 256. Selanjutnya kita mencari frekuensi dikali XI dikurang S bar kali 2. Jadi cara mencari frekuensi dikali XI dikurang S bar kali 2 yaitu frekuensinya adalah 5 kita kalikan dengan XI dikurang S bar kali 2. XI kali X bar kali 2 yaitu 400. Jadi 5 dikali 400 sama dengan 2000. Selanjutnya 18 dikali 121 hasilnya 2178. Selanjutnya 42 dikali 4 hasilnya 168. 21 dikali 49 1029. 14 dikali 256 hasilnya 3584. Kita jumlahkan terlebih dahulu hasil dari frekuensi dikali XI dikurang S bar kali 2, hasilnya yaitu 8959. Jumlah dari keseluruhan frekuensi ini yaitu 100. Nah, selanjutnya kita tulis bagaimana cara mencari varian dan simpangan baku. Yang pertama, kita tulis terlebih dahulu bagaimana cara kita mencari varian. Cara kita mencari varian, pertama-tama kita tulis terlebih dahulu rumusnya. Rumus varian yaitu frekuensi dikali XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi dengan N. Berapa hasil dari frekuensi dikali XI dikurang S bar pangkat 2? Yaitu hasilnya 8959 dibagi N. N ini adalah jumlah dari frekuensinya 100. Jadi 8959 dibagi 100 yaitu 89,59. Selanjutnya kita mencari simpangan baku. Bagaimana cara kita mencari simpangan baku? Cara kita mencari simpangan baku yaitu hasil dari varian kita akarkan. Kita tulis terlebih dahulu akar varian. Berapa hasil dari angka varian ini? Hasil dari angka varians ini yaitu 89,59. Nah, jadi hasil akar 89,59 itu yaitu 9,465. Inilah hasil simpangan baku dan varian. Begitu pula dengan cara mencari varian dan simpangan baku. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Jadi, pada soal nomor 2 kita disuruh mencari model regresi linear dan nilai korelasinya. Tetapi kita akan membahas satu poin saja, yaitu model regresi linear. Sebelum kita mencari jawaban dari model regresi linear, kita pahami terlebih dahulu pertanyaannya.
pertanyaannya yaitu, seorang peneliti ingin melihat pengaruh kadar pupuk yang diberikan terhadap buah yang dihasilkan dan diperoleh data sebagai berikut. Ini ada tabel tanaman pupuk dan buah dan juga nilai-nilainya. Nah, gimana cara kita mencari model regresi linier? Jadi hal pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat tabel seperti yang sudah saya buatkan. Selanjutnya kita isi tabel-tabel ini berdasarkan nilai pada soal yang tertera. Misalnya ini kolom X kita isi dengan tanaman pupuk yaitu 50 gram, 100, 150, 210, 220. Nah, nilai-nilai ini kita masukkan ke kolom X. Kita tulis yaitu 50, 100, 150, 210 dan 220. Selanjutnya nilai 4, 3, 5, 3, 4 ini kita masukkan pada kolom Y yaitu 4, 3, 5, 3, dan 4. Selanjutnya kita cari kolom X dikali Y. Gimana cara kita mengisi kolom X dikali Y? Caranya yaitu nilai X kita kali dengan nilai Y yaitu 50 dikali 4, hasilnya yaitu 200. Selanjutnya 100 kita kali dengan 3, hasilnya 300. Selanjutnya juga seperti itu, 150 dikali 5 hasilnya 750, ini 630, ini 880. Selanjutnya kita mengisi kolom X kuadrat. Bagaimana cara mengisi kolom X kuadrat? Caranya yaitu angka nilai kolom X ini seperti ini, ada nilai 50. Nilai 50 ini kita kuadratkan. Jadi kita kuadrat yaitu 50 dikali 50, hasilnya 2500. Selanjutnya 100 kita kuadratkan. Jadi 100 dikali 100 sama dengan 10.000. 150 kuadrat yaitu 22.500. 210 kuadrat yaitu 44.100. 220 kuadrat yaitu 48.400. Selanjutnya kita mengisi kolom Y kuadrat. Jadi Y kuadrat ini caranya yaitu nilai kolom Y ini kita kuadratkan yaitu 4 kuadrat. 4 dikali 4 sama dengan 16. Ini 9, ini 5, 25, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Selanjutnya kita tulis X bar. Gimana cara kita mengisi kolom X bar? Cara kita mengisi kolom X bar yaitu dengan cara kita jumlahkan terlebih dahulu hasil dari nilai-nilai pada kolom X ini. Kita jumlahkan 50 ditambah 100 ditambah 150, 210 dan 220, hasilnya yaitu 730. Nah, ini selanjutnya yaitu hasil dari kolom X ini 730 kita bagi 5. Dari mana kita mendapatkan 5? Kita hitung berapa angka yang ada di kolom X. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cara mengisi X bar ini, hasil dari keseluruhan nilai X kita bagi dengan 5. Jadi hasilnya 146. Nah, selanjutnya Y bar.
yaitu caranya dengan kita menjumlahkan terlebih dahulu kolom Y ini. Jumlah dari kolom Y ini yaitu 19. Nah, 19 kita bagi dengan 5, hasilnya yaitu 3,8. Selanjutnya kita mengisi kolom X dikurang X bar. Bagaimana cara kita mendapatkan hasil X dikurang X bar ini? Yaitu dari nilai kolom X kita kurang dengan nilai kolom X bar. Nah, 50 kita kurang dengan 146. Jadi hasilnya yaitu minus 96. Selanjutnya juga begitu. 100 kita kurang dengan 146, hasilnya minus 46. 150 dikurang 146, hasilnya 4. 210 dikurang 146, hasilnya 64. Dan yang terakhir hasilnya 74. Begitu juga dengan kolom Y dikurang Y bar. Caranya yaitu dengan kolom nilai Y kita kurangkan dengan kolom Y bar. Nah, jadi 4 kita kurang dengan 3,8, hasilnya 0,2. 3 kita kurang 3,8, hasilnya minus 0,8. Selanjutnya 5 dikurang 3,8, hasilnya 1,2. Hasil 3 dikurang 3,8, hasilnya minus 0,8. 4 dikurang 3,8, hasilnya 0,2. Selanjutnya kita akan mengisi kolom X dikurang X bar kuadrat. Bagaimana cara kita mencari kolom X dikurang X bar kuadrat ini? Caranya yaitu dengan cara kita mengkuadratkan kolom ini, kolom X dikurang X bar. Nah, jadi minus 96 kita kali minus 96, hasilnya yaitu 9.216. Selanjutnya minus 46 kita kali minus 46, hasilnya 2.116. Selanjutnya hasilnya 16, 4.096, 5.476. Begitu juga dengan kolom Y dikurang Y bar kuadrat. Caranya dengan kita mengkuadratkan nilai-nilai pada kolom Y dikurang Y kuadrat Y bar. Jadi 0,2 kita kali 0,2, hasilnya 0,04. Selanjutnya minus 0,8 dikali minus 0,8, hasilnya 0,64. Selanjutnya juga begitu. Kita tulis langsung saja hasilnya ya. 1,44, ini 0,64 dan ini 0,04. Nah, selanjutnya kita isi kolom X dikurang X bar dikali Y dikurang Y bar. Bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu dengan cara kita nilai X dikurang X bar mana sih? Ini. Nah, kita kali dengan nilai Y dikurang Y bar yaitu 0,2. Jadi minus 96 dikali 0,2, hasilnya minus 19,2. Selanjutnya juga begitu, kita kalikan nilai kolom X dikurang X bar dikali kolom Y dikurang Y bar, yaitu minus 46 dikali minus 0,8, hasilnya 36,8. Selanjutnya juga begitu ya. Jadi kita tulis saja langsung hasilnya yaitu 4,8
Di sini ada minus 51,2 dan yang terakhir 14,8. Selanjutnya kita jumlahkan terlebih dahulu nilai-nilai pada kolom ini. Kita jumlahkan ya. Jadi ini hasilnya yaitu 2760, ini 127.500, ini 75, ini 146, ini 3,8, ini 0, ini 0, ini 20.920, ini 2,8, dan yang terakhir hasilnya minus 14. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus model regresi linier. Jadi, rumus model regresi linier yaitu N sigma X Y dikurang sigma X sigma Y dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X kuadrat sama dengan. Nah, kita cari nilai N. Dari mana kita mendapatkan nilai N? Nilai N kita dapatkan dari berapa datum yang terdapat pada kolom 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi kita tulis N-nya yaitu 5. Kita kali sigma. Sigma ini adalah hasil dari ini XY. Kita lihat hasil dari kolom XY yaitu 2760. Kita kurang dengan sigma. Hasil X berapa? Kita lihat 730. Kita kali sigma Y. Hasil dari Y 19. Kita bagi N 5 sigma X kuadrat. Hasil dari X kuadrat. Hasil dari X kuadrat yaitu 127.500. Kita kurang sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat yaitu 730. Kita kuadratkan. Hasilnya 5 dikali 2760, hasilnya 13.800 dikurang 730 dikali 19, hasilnya 13.870. Kemudian kita bagi 5 dikali 127.500, hasilnya yaitu 637.500 dikurang dengan 730 kuadrat. Hasilnya dari 730 kuadrat yaitu 532.900. Nah, kemudian 13.800 dikurang dengan 13.870, hasilnya yaitu min 70. Kemudian 637.500 dikurang 532.900 yaitu 104.600. Kemudian min 70 kita bagi dengan 104.600, hasilnya min 0,00066. Nah, yang terakhir kita tulis model regresi linier adalah, kita tulis terlebih dahulu rumusnya. Rumusnya yaitu Y bar dikurang dengan B X bar. Kita lihat hasil dari Y bar itu berapa? Hasilnya yaitu 3,8. Kita tulis di sini 3,8. Kita kurang dengan B. B ini mana hasilnya?
B yaitu ini hasilnya min 0,00066. Kita kali dengan 146. Kemudian 3,8 dikurang minus ketemu minus jadi plus. Jadi 0,006 dikali 146 hasilnya yaitu 0,09636. Kemudian kita jumlahkan 3,8 ditambah 0,09636 hasilnya yaitu 3,89636. Jadi inilah hasil dari model regresi linier yaitu 3,89636.